Semoga yang subscribe channel ini Allah lindungi kalian dari kejahatan jin dan manusia. Ini berlari teman-teman. Ini ibu-ibunya ini. Hampir tiap hari orang mau bunuh diri di sini, di jembatan ini teman-teman. Ya. Kayak seperti punya beban yang berat gitu ya. Kasihan juga ada anaknya itu, sekolah anaknya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku dimanapun kalian berada. Jumpa lagi. Kali ini ada yang lagi viral teman-teman ya. Seorang ibu-ibu yang pakai cadar beserta anaknya itu katanya di medsos ada percobaan untuk melakukan mengakhiri hidupnya. Cuman kalau saya lihat dari video tadi, itu judulnya adalah hampir setiap hari ada orang yang melakukan bundir di jembatan itu teman-teman. Dan saya juga melihat kalau dari caranya ibu itu berdiri, apalagi di situ pagarnya yang tinggi, tidak ada indikasi ke situ teman-teman. Ya wallahu a'lam ya. Cuman mungkin karena di jembatan itu sering dijadikan praktek seperti itu oleh orang-orang, sehingga siapapun yang berada di situ dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, akhirnya kesannya itu akan melakukan tindakan yang sama, yaitu bundir teman-teman. Terus bagaimana saya cara menyikapi ini teman-teman? Saya sebagai praktisi ruqyah, kalau melihat kejadian ini, di beberapa video sudah saya tonton teman-teman, bahkan ibunya ini sampai pingsan. Dan kalau saya melihat di video yang lain teman-teman, yaitu ketika suaminya itu menjemput istrinya ini yang di jembatan ini ya, itu pakaiannya jingkrang. Kita tahu ya, kalau pakaian jingkrang itu biasanya itu dari golongan orang-orang yang sangat taat dan ketat melakukan syariat Islam. Di sini teman-teman, saya tidak mengatakan bahwasanya semua ada jaminan. Walaupun orang ini ya ndak juga lah. Walaupun dia itu jingkrang, bukan berarti dia itu terbebas dari masalah. Bukan itu yang saya maksud. Karena begini, kalau saya lihat ya dari biografi mereka, apalagi dari masalahnya, di mana itu masalahnya ini hanya masalah air ledeng teman-teman. Dan terjadilah percekcokan sehingga suaminya itu mengucapkan kata-kata yang keras, bukan kata-kata yang kotor, kata-kata yang menyakitkan, apalagi yang memukul, hanya katanya yang keras. Dan ini secara akal kan jauh untuk seseorang itu melakukan tindakan yang sampai harus mengakhiri hidupnya. Itu menurut hemat saya teman-temannya. Nah, karena saya di sini sebagai praktisi ruqyah sering menghadapi atau menangani model-model masalah seperti ini. Jadi saya mengambil benang merahnya ya, bahwasanya di sini kalau dari lihat masalahnya, biografinya, kemungkinan besar kalau menurut saya si wanita ibunya ini memiliki gangguan non medis teman-teman. Kemungkinan besar begitu. Coba aja dicek. Nah, apa yang biasanya sering terjadi kepada masyarakat kita? Nah, ini teman-teman, hati-hati ya. Ini salah satu penyakit atau gangguan yang paling mematikan dari bangsa setan. Kalau kalian melihat ada orang kena sihir, perutnya kembung, muntah darah, dan lain sebagainya, dan itu dianggap sudah gangguan yang besar, ini masih ada yang lebih besar, yaitu gangguan ini yang namanya gangguan bisikan teman-teman.
Jadi hati-hati ya dengan gangguan bisikan ini. Karena kenapa? Karena gangguan bisikan ini yang menyebabkan orang tidak hanya bundir, bahkan dia juga bisa melakukan percobaan yang lain. Saya juga punya teman nih dari Aceh. Jadi teman saya ini yang dari Aceh ini sampai detik ini tidak berani megang pisau. Karena kalau dia megang pisau, maka ada keinginan disuruh ditusuk. Jadi ada bisikan. Nah, ini bahayanya bisikan, teman-teman. Dan ini saya sering menangani masalah-masalah seperti ini. Jadi, kalau kita melihat juga di medsos bagaimana seorang anak yang mencoba, tidak hanya mencoba ya, bahkan sudah membunuhnya. Bahkan juga ada kasus itu kapan lalu itu seorang ibu-ibu ya yang juga tega membakar. Nah, itu biasanya karena salah satu penyebabnya ya ini, bisikan, teman-teman. Dan saya yakin siapapun yang menonton ini, ketika dia mengalami masalah yang sama, coba, kalian sebenarnya ada bisikan. Ya bisikan itu tidak seperti harus ngomong seperti kita ngomong begini. Tapi ada sesuatu yang menggerakkan di hati, seakan-akan ada halusinasi, kamu harus begini, lakukan. Oh ini harus begini. Nah itu namanya bisikan, teman-teman. Jadi kalau kalian mengalami hal seperti itu, saran saya segera cari peruqyah yang sudah profesional dan syariah di dekat Anda. Lakukan ikhtiar pengobatan sampai selesai. Dan kalau masih itu ada, lawan, teman-teman. Misal kita membaca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan meludah 3 kali ke kiri. Tuh. Itu salah satu cara kita untuk memerangi gangguan setan, diantaranya yang berbentuk bisikan. Terima kasih banyak, semoga ini bermanfaat dan semoga kita dihindarkan dari hal-hal yang terutama adalah gangguan bisikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.